Indonesia merupakan salah satu negara dengan bangunan peninggalan candi yang cukup banyak. Kebanyakan candi-candi di Indonesia adalah peninggalan dari kerajaan Buddha dan Hindu yang dulunya pernah berdiri di Indonesia. Salah satunya adalah Candi Sewu, di mana legenda dan sejarah Candi Sewu sangatlah populer di kalangan masyarakat Indonesia. Candi Sewu juga disebut sebagai Candi Manjusringra, yaitu candi yang diklaim sebagai candi peninggalan Buddha yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Kompleks candi ini juga diklaim sebagai candi Buddha terbesar kedua di Indonesia, tentunya setelah Candi Borobudur. Bahkan Candi Sewu diperkirakan berdiri lebih awal dibandingkan dengan Candi Borobudur. Candi Sewu terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Prambanan, dan hanya berjarak 800 meter dari Candi Prambanan yang merupakan salah satu candi peninggalan Hindu di Indonesia. Jika pintu masuk Candi Prambanan menghadap ke selatan, Candi Sewu justru sebaliknya, yaitu menghadap ke utara. Jadi jika Anda mengunjungi situs sejarah di Candi Prambanan, sempatkan untuk menjelajahi keindahan Candi Sewu. Disebut Candi Sewu karena memiliki jumlah candi yang cukup banyak yang seolah-olah berjumlah 1000. Karena kata Sewu, dalam bahasa Jawa berarti 1000. Namun, jumlah candi yang berada di kompleks Candi Sewu tidaklah benar-benar 1000. Candi di kompleks candi ini hanya berjumlah 249 candi. Dan juga penamaan ini juga dikaitkan dengan cerita legenda kisah cinta antara Loro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Terlepas mitos yang beredar di masyarakat, Candi Sewu diperkirakan didirikan pada abad ke-8 pada masa dinasti Shailendra, di mana pembangunan Candi Sewu hampir bersamaan dengan pembangunan Candi Borobudur di daerah Magelang. Hal ini didasarkan dalam penemuan prasasti pada tahun 1960-an di mana pada prasasti Kelurak tercantum tahun 782 Masehi dan juga prasasti Manjusringra yang bertuliskan 792 Masehi. Dalam prasasti tersebut juga tertulis nama asli dari Candi Sewu yaitu Prasada Vajrasana Manjusigra, di mana jika dijabarkan akan bermakna sebuah candi tempat Wajra bertahta untuk mencapai Bodhisitwa. Prasarada berarti kuil atau candi. Vajrasana berarti tempat wajar bertahta. Manjusrigra merupakan tempat untuk memperoleh bodhisattva. Dan juga berdasarkan prasasti Kelurak dan Manjusingra yang ditemukan pada tahun 782 Masehi dan 792 Masehi. Candi ini dibangun pada masa kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Rakai Panangkaran yang merupakan raja terpopuler di dinasti Shailendra, di mana beliau memerintah pada tahun 746 Masehi hingga 784 Masehi. Hingga pada akhirnya dilakukan perbaikan dan pembangunan ulang oleh seorang pangeran dari dinasti Sanjaya, yaitu Rakai Pikatan yang menikah dengan salah satu puteri dari dinasti Shailendra, yaitu Pramudwardani, dan mulai saat itu pemerintahan diambil alih oleh dinasti Sanjaya. Meskipun dinasti Sanjaya berbeda agama dengan dinasti Shailendra yang menganut agama Buddha, pemerintahan dinasti Sanjaya tetap membiarkan rakyatnya memeluk agama sebelumnya di mana Candi Sewu dijadikan sebagai tempat peribadatan utama bagi para penganut agama Buddha. Hal inilah yang mendasari kenapa Candi Sewu yang bercorak agama Buddha bisa berdampingan dengan Candi Prambanan yang notabene bercorak agama Hindu, dan hingga saat ini masih bisa kita nikmati keindahan keduanya. Hal ini juga membuktikan bahwa pada zaman dahulu sudah terjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama di Indonesia. Legenda Roro Jonggrang sejarah Candi Sewu juga dibumbui dengan mitos mengenai terbentuknya candi ini, di mana berawal dari kematian seorang raja yang bernama Prabu Boko yang gugur karena serangan dari Bandung Bondowoso. Setelah itu, Bandung Bondowoso bertemu dengan Roro Jonggrang yang tidak lain adalah anak dari Prabu Boko. Bandung Bondowoso terkesima dengan kecantikan Roro Jonggrang. Hingga pada akhirnya Bandung Bondowoso memutuskan untuk menyunting Roro Jonggrang sebagai permaisurinya. Namun, Roro Jonggrang tidak langsung menerima lamaran dari Bandung Bondowoso, tetapi memberikan syarat yang mustahil bagi manusia normal, yaitu dengan membuatkan 1000 buah candi hanya dengan satu malam. Karena Bandung Bondowoso orang yang sakti, dia menerima syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang dan meminta bantuan para makhluk halus untuk membangun 1000 candi yang dipersyaratkan oleh Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun tidak menyangka karena candi sudah hampir jadi, dan Roro Jonggrang pun tidak tinggal diam. Dia menyuruh wanita-wanita desa untuk memukul lesung dan membangunkan ayam-ayam agar berkokok, sehingga para makhluk halus mengira hari sudah mulai pagi. Dan siasat dari Roro Jonggrang pun terbukti manjur, hingga pada akhirnya para makhluk halus pun mengira pagi sudah menyingsing dan mereka berhenti membantu Bandung Bondowoso. Dan hingga waktunya habis,
Ternyata Bandung Bondowoso hanya bisa menyelesaikan 999 candi. Hal tersebut membuat Bandung Bondowoso murka dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu dan menjadikan candi yang ke-1000, melengkapi persyaratan yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Kompleks Candi Sewu memiliki luas area sekitar 185 meter x 165 meter, di mana Candi Sewu merupakan kompleks candi Buddha terbesar kedua di Indonesia. Terdapat 4 pintu masuk menuju kompleks Candi Sewu yang berada di timur, selatan, barat, dan utara. Namun jika Anda cermati dari bangunannya, pintu masuk utama dari candi ini terletak di sebelah timur. Di masing-masing pintu candi, dijaga oleh 2 patung raksasa yang berukuran cukup besar, tingginya saja mencapai 2,3 meter. Patung-patung ini juga dinamakan Dwarapala. Patung-patung Dwarapala yang ada di Candi Sewu masih berdiri tegak dan utuh hingga sekarang. Selain itu, Anda juga bisa melihat replika dari patung Dwarapala ini di Keraton Yogyakarta. Candi-candi ini membentuk sebuah pola, di mana dalam kepercayaan agama Buddha Mahayana, pola ini disebut sebagai Mandala Wajradhatu, yang melambangkan perwujudan alam semesta di mana terdapat satu candi pusat di tengahnya dan dikelilingi candi-candi yang lebih kecil yang disebut Candi Perwara dan Candi Penjuru. Sedangkan di belakang Candi Perwara dan Penjuru juga terdapat 2 bangunan candi kembar yang berada di masing-masing arah mata angin. Namun, sekarang hanya tersisa 2 candi di sebelah timur dan 1 candi yang berada di sebelah utara. Namun, ada penelitian yang menunjukkan bahwa candi tersebut memang belum selesai dibangun. Candi utama ini merupakan candi terbesar yang berada di kompleks Candi Sewu, di mana candi ini juga berada di tengah-tengah candi-candi pendampingnya yang mengelilingi candi ini. Dan candi ini memiliki tinggi sekitar 30 meter dengan diameter bangunan kurang lebih 29 meter. Seluruh bangunan candi utama dibangun menggunakan batu andesit. Bangunan candi utama pada dasarnya berbentuk poligon dengan jumlah sisi sebanyak 20. Sedangkan pada setiap sudut yang menghadap penjuru mata angin memiliki bagian yang sedikit menjorok keluar, dan juga terdapat tangga di masing-masing sudut mata anginnya. Di atas bangunan candi utama terdapat susunan stupa. Menurut beberapa penelitian, pada awalnya candi utama Candi Sewu hanya terdapat 1 ruang utama, hingga kemudian seiring berjalannya waktu ditambah dengan beberapa modifikasi, hingga menjadi 5 ruang seperti sekarang ini. Ruang utama di candi ini terdapat landasan yang berbentuk bunga teratai, dan menurut dugaan, dulunya di atas bunga teratai tersebut terdapat patung Buddha setinggi 4 meter yang terbuat dari perunggu. Namun sepertinya sudah dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga hanya menyisakan landasan yang berbentuk seperti bunga teratai. Candi Perwara merupakan candi yang mengelilingi candi utama. Berjumlah 240 candi yang memiliki bentuk hampir mirip dengan candi utama, namun memiliki ukuran yang lebih kecil. Pada dasarnya Candi Perwara tersusun atas 4 baris konsentris diantaranya yaitu, pada baris pertama terdapat 28 buah Candi Perwara, baris kedua terdapat 44 buah Candi Perwara, di baris ketiga terdapat 80 buah Candi Perwara, baris keempat terdapat 88 buah Candi Perwara. Terdapat arka Dayani Buddha di dalam Candi Perwara, di mana jika dikelompokkan terdapat 4 jenis arka yang hampir serupa dengan arka-arka yang terdapat di Candi Borobudur. Candi Pengapit. Sedangkan di sela-sela barisan terluar Candi Perwara terdapat Candi Pengapit yang berjumlah 8 buah, di mana Candi Pengapit merupakan gerbang pintu masuk menuju candi utama. Candi Pengapit juga terdapat di 4 sisi mata angin, yaitu di timur, selatan, barat dan utara, serta memiliki tinggi sekitar 1 meter. Candi ini juga dihiasi beberapa relief pahatan Kalamakara, serta juga terdapat sosok pria yang berdiri dengan memegang setangkai bunga teratai dengan pakaian seperti dewa. Sedangkan di atas Candi Pengapit berbentuk stupa besar di tengah dan dikelilingi stupa-stupa kecil di sampingnya. Lokasi Candi Sewu. Candi Sewu terletak di perbatasan antara Provinsi Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Candi ini terletak tidak jauh dari Candi Prambanan yang merupakan tempat ibadah agama Hindu, dan sekarang Candi Sewu masuk ke dalam kompleks wisata Candi Prambanan. Hal ini juga tidak terlepas dari sejarah Candi Sewu, bahwa masyarakat Indonesia saling menghormati antar umat beragama. Pesan moral dari cerita rakyat Roro Jonggrang adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Hormati apa yang menjadi keinginan orang lain. Kita pun tidak akan suka jika dipaksa mengerjakan pekerjaan yang tidak kita sukai.